Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan mencoba salah satu simulasi, yaitu simulasi tentang fisika inti. Pilih, kita buka Wattpad Indonesia, pilih simulasi fisika. HTML-nya kita hilangkan saja, karena tidak semua simulasi itu bisa menggunakan HTML, gitu ya. Ada beberapa yang tidak keluar kalau button HTML-nya itu aktif. Kita coba yang fenomena kuantum. Oke, ini. Sekarang kita akan mencoba bagaimana cara menentukan, tidak ada di, cara menentukan umur fosil atau benda yang sudah mati dengan cara menghitung berapa jumlah zat radioaktifnya yang ada. Kita pakai di sini penentuan umur radioaktif. Oke, kita ambil yang di atas, power by graph. Tunggu sebentar. Jadi di sini kita akan mencoba simulasi bagaimana cara pembelahan, bukan pembelahan ya, peluruhan inti. Jadi cara bagaimana zat radioaktif yang tidak stabil berubah menjadi setengahnya atau berubah menjadi atom lainnya. Di sini ada beberapa simulasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu simulasi waktu paruh. Ada atom karbon 14 dan nitrogen 14. Di sini adalah dia berisotop. Jadi karbon 14 ini dia adalah sesuatu atom yang tidak stabil yang ada pada makhluk hidup. Jadi kalau makhluk hidup itu telah mati, maka dia tidak memproduksi lagi atom C14. Sehingga C14 ini dia akan meluruh menjadi isotopnya, yaitu atom nitrogen 14 dalam waktu sekitar 5.730 tahun. Kita coba. Di sini 5.000 lebih sedikit gitu ya waktu barunya. Kita coba tambahkan 10 atom. Oke. Nah, jadi setelah 5.000 tahun lewat ini, atomnya menjadi setengahnya. Itu yang dinamakan waktu paruh. Jadi waktu paruh itu adalah waktu di mana atom itu meluruh, sehingga yang tersisa itu adalah separuhnya. Kita perbanyak atomnya. Oke, kita perbanyak atomnya. Nah, jadi atom C14 itu ketika makhluk hidup mati, dia akan berubah menjadi N14, menjadi nitrogen. Dan untuk menjadi separuh dari keadaan waktu dia hidup, itu jumlahnya, itu membutuhkan waktu sekitar 5.730 tahun. Jadi prinsip inilah yang digunakan untuk kita bisa mengukur berapa umur sebuah benda. Umur fosil misalkan, atau umur yang lainnya misalkan. Tapi di sini dia terbatas. Karena karbon itu dia akan menjadi setengahnya setelah 5.700 tahun. Setelah 5.700 tahun lagi, berarti 10.000 sekian, dia akan menjadi seperempatnya. Setelah 5.700 tahun lagi, dia akan menjadi seperdelapannya. Begitu terus menerus, sampai akhirnya atom karbon itu benar-benar habis dari makhluk yang sudah mati tadi. Dan ini hanya terbatas pada makhluk atau fosil yang usianya itu 50.000 tahun. Karena jika lewat dari 50.000 tahun, sudah tidak bisa terdeteksi lagi jumlah atom karbon atau berapa persen atom karbon C14 yang tersisa pada fosil tersebut. Sehingga bisa digunakan zat radioaktif lainnya. Contohnya uranium. Kita lihat, di sini uranium waktu paruhnya itu 4 miliar tahun. Sangat lama. Jadi untuk yang misalkan fosil dinosaurus yang dia sudah mati jutaan tahun yang lalu itu tidak bisa terdeteksi jika kita menggunakan atom karbon. Dan bagaimana cara menggunakannya? Itu kita menggunakan spektroskopis massa. Spektrometer massa, jadi dibandingkan jumlah atom karbon antara benda yang masih hidup dengan benda yang sudah mati berapa persennya, dan nanti dibuatkan di sini ada seperti tabelnya gitu ya untuk menentukan sekian persennya, dan bisa kita menghitung berapa jumlah waktu paruhnya. Dengan rumus yang sudah sama-sama dipelajari di fisika kelas 3 SMA,
N atau massa yang tersisa atau atom yang tersisa itu sama dengan setengah pangkat umur bagi waktu paruh dikali N mula. Nah, untuk atom uranium itu waktu paruhnya sangat lama, sampai 4 miliar tahun. Atau di sini ada atom yang tidak tahu kita apa, ternyata waktu paruhnya itu hanya dalam hitungan detik, 1 detik lebih sedikit. Kita coba. Oke. Ini persennya ya. Nah, jadi 50%-nya itu di garis merah ini. Oke, kita lanjut yang kedua itu tingkat peluruhan. Nah, jadi setelah tahu dia butuh waktu sekian ribu tahun untuk meluruh, kita bisa membuatkan grafiknya. Misalkan dari atom karbon menjadi nitrogen itu kan kita tahu dia meluruh dalam waktu 5.730 tahun. Nah, bisa kita buatkan grafiknya. Awalnya dia 100%. Setelah 5.700 tahun itu dia jadi 50%. Terus menurun. Nah, berkebalikan dengan itu, dia terus sampai di 50.000 tahun sampai dia tidak tersisa lagi sama sekali. Di sini cuma sampai 15.000 lebih ya. Nah, berbanding terbalik dengan atom nitrogen. Nah, jadi atom karbon tadi berubah menjadi atom nitrogen. Sampai setelah 50.000 tahun semuanya berubah kembali menjadi nitrogen. Nah, jadi makanya ada batas tertentu fosil itu bisa kita ukur menggunakan atom karbon C14. Jika lebih dari 50.000 tahun, kita akan mencoba atom lain. Contohnya di sini atom uranium yang waktu paruhnya dalam orde miliaran tahun. Sama, jadi kita mendapatkan grafiknya, grafik peluruhan zat radioaktif atau grafik waktu paruhnya. Oke. Kita lanjut ke simulasi ketiga. Kita akan mencoba mengukur berapa umur dari pohon dan batu. Kita coba yang pohon tertanam. Oke. Nih pohonnya, ini umurnya oke. Setelah mati, karbonnya itu berkurang. Karbonnya berkurang. Kita lihat di berapa tahun 50%-nya nanti. Dia akan menjadi 50% pada ini 6.000 tahun karena ditambah usia pohon tadi ya. Pada 7.000-an tahun karena usia pohonnya tadi sebelum mati sudah ada sekitar berapa tahun itu ya. Inilah yang waktu paruhnya. Coba kita ulang lagi. Umur pohonnya 0 tahun. Oke. 1.000 tahun umur pohonnya. Oh, umur pohonnya udah 1.300 tahun, nah baru dia tumbang. Makanya waktu paruhnya tadi 5.700-an itu ditambah dengan waktu umur pohonnya tadi. Oke, jadi 50%-nya di berapa itu? 7.000 tahunan juga. Di 7.000 tahun. Sekarang kita coba batu. Batu karena erupsi gunung. Oke, kita coba lihat erupsi gunungnya, kita lihat batunya mana ini. Nah, ini batunya. Kita ukur batunya. Nah, itu. Oh, ternyata batu kenapa tidak bisa diukur dengan karbon? Karena karbon itu hanya dimiliki oleh makhluk hidup. Jadi kalau untuk batu, kita bisa gunakan zat radioaktif lainnya, contohnya uranium. Kita ganti ke uranium. Oke, kita coba ukur.
Oke, itu udah mulai jalan. Nah, jadi setelah sekian juta tahun baru kadar uraniumnya itu berkurang. Kapan waktu paru uranium? Ini sudah sekitar 4 miliaran lebih waktu parunya ya kalau uranium ini. Jadi kita bisa menghitung untuk benda-benda yang sangat lama, yang sangat purba itu menggunakan uranium. Kita lihat 50%-nya di umur berapa? Masih 57, 56, sekitar 4 miliar lebih tadi ya. 4 miliar lebih. Itu adalah waktu paru dari belum. 4 miliar. 4,475 tahun. Itu adalah waktu paru dari uranium. Jadi kalau untuk benda yang mati kita tidak bisa menggunakan karbon karena karbon itu waktu parunya sedikit ya. Dan karbon itu juga biasanya bisa kita gunakan untuk di makhluk hidup. Kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini dari grafik yang sudah didapatkan tadi, kita lihat grafiknya itu menurun gitu ya, menurun secara eksponensial. Kita akan menentukan umur dari benda-benda atau fosil berikut ini. Oke, kita mulai dari yang kecil ini. Kalau dia masih hidup, persennya masih 100%, berarti pohon ini belum mati. Kita masukkan umurnya 0 tahun. Oke, benar. Sekarang pohon yang kedua, masih hidup juga, 0 tahun. Oke, masih benar. Atau kalau kita coba yang lain ini berapa tahun kira-kira umur pohonnya nih? Kita coba. Kalau 100% 0 tahun ya. 6 tahun masih 100% juga. Sampai berapa tahun ya 100% ini? Oke. Kita lanjutkan pohon yang sudah mati ini. Ternyata karbonnya sudah berkurang jadi 97,4. Kita ganti persennya, kita cari 97,4. Atau kalau tidak ada yang persis sama, kita cari yang paling mendekati. Oke, ternyata di sini didapatkan umurnya 222 tahun. Benar. Ini tadi 0 tahun masih benar ya. Baru nih. Ini kita coba 6 tahun. Jadi 6 tahun masih 100%. Benar. 0 tahun ternyata. Kita coba ini rangka binatang. Rangkanya masih ada di permukaan. 98%. Oke, 98,2. Oh, enggak ada yang pas ya. Mana yang paling mendekati? Sini ada 98,7 atau 97,8. Kita coba yang ini. Itu umurnya kira-kira 170-an tahun lah. Dia lebih apa ya? 168 tahun. Lebih banyak, berarti dia lebih muda dari ini. Kita buat aja 168 tahun, benar. Kita coba ke lapisan yang di bawah. Ini ada, kita menafsirkan umur tulang. Oke, 83,9%. Oke, kita dapatnya 83,7 di sini udah mendekati 1459 tahun. Benar. Kita coba lagi berapa umur gelas kayu ini? 88,2%. Nah, itu 1029 tahun. Benar. Kita coba berapa umur rangka manusia ini? Persennya ada di 76,6. 76, pas. Ternyata rangka ini umurnya 2213 tahun. Periksa, benar. Lanjut. Tulang ikan. Kita periksa berapa sih tulang ikan ini? 14%, 14,4%. Pas. 14,4. Ternyata umur tulang ikan di lapisan ini adalah berapa itu? 16.042 tahun. Jadi grafik ini kita dapatkan melalui rumusan
waktu paruh itu ya, N sama dengan setengah T per T setengah dikali N0. Lanjut rangkaian kedua, 0,8%. Ini karena sudah hampir tidak terdeteksi dan di sini juga tidak bisa sampai ke 0,8%. Kalau kita masukkan 18.000 ini, apakah dia masih dikatakan benar? Kita coba dulu. 18.328 tahun. Salah. Ternyata memang rangkaian ini tidak bisa lagi kita deteksi melalui karbon. Kita coba ganti ke, kalau uranium? Oke, bisa. Nggak bisa ya, uranium itu miliaran tahun. Kita atur zat radioaktif, kita bisa mengatur yang waktu parunya itu 1000 tahun. Nggak tahu apa nama zat radioaktifnya. Ternyata kalau kita atur zat radioaktifnya ke yang waktu parunya 100.000 tahun, itu didapatkan angka 75,8%. 75,8. Oke, ini sudah mendekati. Kita ganti ya. 40.000. Oh ya, sudah hampir 50.000, sudah susah terdeteksi atom karbonnya. 40.091 tahun. Lanjut. Ini dinosaurus ini jutaan tahun ini. Kalau pakai karbon, oh tidak terdeteksi pakai karbon. Pakai uranium, dapat 48,1. Atau kalau kita mau atur waktu paruhnya, bisa juga. Oke, berarti yang 100.000 tahun, 1 juta tahun kita coba. Oh enggak ya, belum juga. Uranium tadi dapat. Uranium 0, enggak bisa. Uranium pun tidak bisa mendeteksi dinosaurus ini. Kita masih 0. Kita coba yang 10 juta tahun. Masih 0. Berarti dinosaurus ini kita coba deteksi yang 100 juta. Oke, baru ketemu. Kita pakai zat radioaktif yang waktu parunya itu 100 juta tahun baru bisa mendapatkan presentase zat itu pada dinosaurus. Baru terbaca. Didapatkan 34,2. Oke, 0,2 nggak bisa ya. Itu aja. Ternyata umur dinosaurus ini 154,54 juta tahun. Nolnya jangan sampai salah. Salah. Kurang nih. Kita ganti. 154, 54, 2, 3, 4. Oke. Tadi kenapa tadi? Kelebihan nolnya kayaknya. Oke, lanjut batu. Ketemu 38, masih pakai yang 100 juta tahun. Atau kalau pakai uranium bisakah terdeteksi? Oh bisa, pakai uranium bisa. Kita coba uranium saja. Jadi bisa ada dua cara ini ya, mau pakai uranium masih terdeteksi. Atau mau pakai yang kita atur tadi waktu parunya 100 juta tahun. 97,9. Oke, di sini udah bisa nih kayaknya. Atau kita kira-kira aja ya, karena sudah jutaan tahun, kita perkirakan dia 150 juta tahun biar nggak salah-salah. 150 juta. Udah pas tuh. Oh, udah. Oke. Lanjut. Ini fosil ikan 1. Pakai uranium sudah tidak bisa. Kita atur lagi yang 100 juta tahun. Kalau yang 10 juta apakah bisa? Oh, bisa. Tapi angkanya kecil ya. Yang 100 juta saja. 82,4. Oke, dapat 82. Ini aja ya. 27,76 juta tahun. 2776 juta. Oke. Nah, sekarang silakan coba dicari sendiri untuk batu yang ini berapa. Masih ada 2 lapisan lagi. Silakan dicari sendiri berapa umurnya dan coba komen di kolom komentar.
Nanti link dari aplikasi ini bisa diakses online, akan saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.